Halo adik-adik di rumah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dua topik utama dari video sebelumnya, yaitu tentang hakikat belajar mengajar dan juga tentang klasifikasi strategi pembelajaran. Jadi, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik, masih berlanjut tentang judul utama kita, yaitu hakikat strategi pembelajaran. Tetapi kali ini adalah topik 3 dan 4 ya. Di topik 1 dan 2 kita sudah belajar bersama juga. Nah, di topik 3 dan 4 ini kita akan bahas tentang hakikat belajar mengajar dan klasifikasi strategi belajar mengajar. Baik adik-adik, kita mulai dengan hakikat belajar mengajar. Nah, belajar dan mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terpadu dalam satu kegiatan, yaitu ada proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Jadi kalau ada sebut pembelajaran, kalau ada proses pembelajaran berarti di sana ada interaksinya. Belajar dan mengajar juga ada interaksi antara guru dan siswa. Oke. Lalu belajar mengajar sebagai suatu proses di dalamnya harus terdapat 4 unsur utama, yaitu ada tujuan pembelajaran, lalu ada bahan atau materi pengajaran, lalu ada metode dan alat pengajaran, serta ada evaluasi. Nah, saya jelaskan satu persatu. Adanya tujuan, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, bahwa tujuan pembelajaran ini adalah adik-adik merupakan tujuan akhir dari semua proses yang kita lewati, mulai dari memilih materi, mulai dari memilih metode pembelajaran sesuai dengan materi, memilih media pembelajaran sesuai dengan materi, kemudian memilih sumber belajar. Itu satu-satunya itu hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah hal yang hal yang menjadi tujuan dari semua proses dari guru ya. Kemudian bahan atau materi pengajaran. Bahan atau materi pengajaran itu adalah materi-materi yang siap untuk kita proses atau kita olah untuk bisa disampaikan kepada siswa. Tapi bukan berarti di sini guru mentransfer, bukan ya, tapi kita olah bersama-sama berdiskusi, belajar bersama siswa di dalam kelas. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya metode. Begitu juga dengan metode, kita memilih metode yang tepat harus sesuai dengan materinya. Materi belajarnya. Misalkan materinya tentang membacakan cerita di depan kelas. Nah, supaya siswa bisa membacakan cerita di depan kelas, saya menggunakan metode apa? Begitu. Nah, tujuan utamanya di sini adalah siswa dapat berbicara di depan kelas. Begitu. Untuk mencapai tujuan itu saya gunakan metode apa? Lalu alat pengajaran serta evaluasi. Alat pengajaran ini media-medianya. Media apa yang bisa kita lakukan untuk menunjang materi ini bisa tersampaikan dengan baik pada siswa. Pada akhirnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah materi ini sudah tersampaikan, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Begitu. Keempat unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tujuan dalam proses belajar mengajar adik-adik merupakan langkah pertama yang harus diterapkan. Tujuan ini pada dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan-kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki para siswa setelah menyelesaikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau tujuan pembelajaran sudah tercapai adik-adik, maka di sana ada perubahan tingkah laku. Misalkan begini, sebelum kamu mengajar, anak-anak belum bisa membaca. Tetapi setelah kamu ajar mereka membaca, maka mereka bisa membaca, maka ada perubahan tingkah laku. Kalau ada perubahan tingkah laku di sana, berarti tujuan pembelajaranmu itu sudah tercapai. Begitu. Berikutnya, isi dari tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diharapkan. Iya, hasil belajar yang diharapkan. Misalnya begini,
materinya itu tentang menulis puisi anak ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menulis puisi anak. Maka di sini kita lihat isi dari tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diharapkan. Maka di sini diharapkan, guru mengharapkan bahwa setelah materi tentang puisi anak nanti diajarkan, siswa dapat menulis puisi anak. Itu yang dimaksudkan dengan tujuan pengajaran pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diharapkan. Lalu bahan atau materi pelajaran adalah isi dari kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat mewarnai tujuan dan mendukung terwujudnya tingkah laku dan kemampuan yang diharapkan untuk dimiliki dan dicapai para siswa. Nah, bahan atau materi pelajaran itu adalah isi dari kegiatan belajar mengajar ya. Artinya begini, tujuan pembelajaran yang kita pilih tadi itu, yang kita susun itu adik-adik tentu sesuai dengan materi ya. Sesuai dengan materi pelajaran. Begitu, misalnya seperti yang saya omong tadi, kalau materinya tentang puisi anak, maka tujuan pembelajarannya juga tentang puisi anak. Begitu. Lalu metode dan alat yang diutamakan dalam proses belajar dipilih atas dasar tujuan dan bahan yang telah ditetapkan. Nah, di sini misalkan tadi adik-adik, misalkan materinya tadi atau bahannya tadi adalah menulis puisi anak. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menulis puisi anak. Tujuan setelah proses pembelajarannya, siswa dapat menulis puisi anak. Nah, bagaimana caranya agar materi puisi anak ini bisa tersampaikan, agar tujuan ini bisa tercapai? Kita menggunakan metode apa? Begitu. Nah, pilihlah metode ya. Ada banyak sekali metode pembelajaran. Pilihlah metode dan alat yang sesuai dengan kebutuhan dari materi ini tadi. Gitu. Lalu fungsi dari metode dan alat pengajaran adalah sebagai jembatan atau media transformasi bahan pengajaran agar sampai pada tujuan yang hendak diperoleh oleh siswa. Metode dan alat nih adik-adik, metode dan alat pengajaran dapat mempengaruhi hasil atau prestasi belajar para siswa. Iya, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi hasil atau prestasi belajar siswa nih. Metode dan alat pengajaran ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu adalah jalan agar materi ini tadi tersampaikan pada tujuan, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Begitu. Metode ini, pemilihan metode ini sangat penting. Kalau misalkan guru salah memilih metode, maka pembelajaran hari itu tentunya tidak bisa efektif. Misalkan begini, materinya itu kamu mau mengajar penjumlahan kepada anak-anak, ya. Kamu mau mengajar penjumlahan, kamu pakai metode apa? Kalau misalkan kamu memilih metode ceramah, maka mana mungkin penjumlahan materi penjumlahan tersampaikan kepada siswa kalau hanya melalui metode melalui metode ceramah. Maka seperti yang saya katakan tadi, pemilihan metode harus benar-benar sesuai dengan materi, sesuai dengan kebutuhan materi, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, sedangkan evaluasi atau penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau tidak. Jadi fungsi dan peran evaluasi adalah sebagai barometer untuk mengukur ada tidaknya perubahan tingkah laku. Nah, di sini seperti apa ya? Kalau evaluasi itu mungkin terlalu mentereng bagi kalian istilahnya. Misalnya adanya ulangan ya. Kita melakukan ulangan. Kalau jangankan ulangan, yang paling sederhana itu tanya jawab. Setelah pembelajaran selesai atau setelah kamu mengajar tentang penjumlahan kepada anak-anak, lalu kamu melakukan tanya jawab atau memberi soal latihan, itulah yang dikatakan dengan melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, kamu bisa melihat apakah pembelajaran hari itu tercapai atau tidak. Misalkan kamu sudah mengajar tentang penjumlahan. Nah, di akhir pembelajaran kamu beri dua contoh soal kepada anak-anak, tetapi sebagian besar anak-anak belum bisa mengerjakan contoh soal tersebut. Nah, itulah
mengkonfirmasi kepada Anda sebagai guru bahwa pembelajaran hari itu tidak tercapai, begitu. Tujuannya itu tidak tercapai, pembelajarannya tidak efektif, begitu. Nah, dengan kata lain, fungsi penilaian atau evaluasi pada dasarnya adalah mengukur tercapai tidaknya tujuan pengajaran. Oke, itu dia tentang topik yang pertama tadi ya, tentang hakikat belajar mengajar. Berikutnya adalah klasifikasi strategi belajar mengajar ya adik-adik. Nah, ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan strategi belajar mengajar ya adik-adik. Pengklasifikasi yang dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan guna memahami dan memilih secara lebih tepat serta menggunakannya secara efektif dalam penciptaan sistem di lingkungan belajar mengajar. Kita lihat klasifikasinya ya. Ditinjau dari segi pengaturan guru dan siswa dapat dibedakan. Yang pertama, dari segi peraturan guru ada dua macam, yaitu pengajaran oleh seorang guru dan pengajaran yang dilakukan oleh suatu tim. Ya, dari segi hubungan antara guru dengan siswa ada dua macam, yaitu pengajaran dengan tatap muka guru dan siswa dan pengajaran dengan perantara media ya, baik media cetak ataupun media visual. Kemudian dari segi siswa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pengajaran klasikal atau dalam kelompok besar, kemudian pengajaran dalam kelompok kecil. Itu kelompok kecil itu kalau misalkan di dalam tim itu hanya terdiri dari 5-7 siswa, dan pengajaran perorangan. Ada pengajaran perorangan juga ya yang sistemnya itu individual, atau misalkan pengajaran perorangan itu misalkan ada anak yang membutuhkan pengajaran secara intens, bimbingan secara intens dari guru ya. Ya, misalkan dari segi peraturan guru itu ada dua macam, yaitu pengajaran oleh seorang guru dan pengajaran yang dilakukan oleh suatu tim. Nah, ini pendobelan, maaf ya. Oke, ditinjau dari segi pengaturan gurunya, ini adik-adik kita bisa lihat bersama ya, mulai dari segi peraturan guru, kemudian dari segi hubungan antara guru dengan siswa, dari segi siswanya, kemudian ya itu dia. Lalu berikutnya ditinjau dari struktur peristiwa belajar mengajar ya. Struktur peristiwa belajar mengajar dibedakan. Yang pertama, struktur belajar mengajar yang bersifat tertutup nih, artinya segala sesuatu sudah ditentukan secara ketat sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, ada pembelajaran seperti ini juga ya. Artinya itu tidak membuka kesempatan adanya intervensi dari siswa, jadi sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka dalam arti tujuan khusus, misalnya materi, prosedur yang ditempuh ditentukan sementara pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kalau struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka ini adik-adik lebih lebih sesuai dengan konteks. Misalkan kita sebagai guru masuk di dalam kelas, kita lihat di dalamnya itu dari 40 siswa hanya 10 orang yang hadir atau hanya 20 orang yang hadir. Nah, kita sesuaikan di sini metodenya itu, metode pembelajaran itu bisa diubah sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas. Beda dengan struktur belajar yang sifatnya tertutup. Kalau yang sifatnya tertutup tadi seperti yang sudah ditetapkan, misalnya pada malam harinya sudah disiapkan oleh guru bahwa materi besok ini saya akan ajar dengan metode apa, begitu ya. Sudah ditetapkan memang, berarti apapun yang terjadi, seperti apapun situasi kondisi di dalam kelas itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Beda dengan yang struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka ini ya. Berikutnya ditinjau dari peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan ya. Terdiri dari dua. Yang pertama, strategi belajar mengajar ekspositorik ya, pengajaran yang menyampaikan pesan dalam keadaan telah siap, dalam arti telah diolah secara tuntas oleh guru sebelum disampaikan. Artinya guru sudah menyiapkannya dengan sangat baik, kemudian tinggal menyampaikannya di dalam kelas. Sedangkan strategi belajar mengajar heuristik ini pengajaran yang mengharuskan siswa untuk
mengolah pesan. Strategi heuristik yang akhir-akhir ini dikembangkan dan sering dikemukakan oleh orang adalah penemuan atau discovery dan inquiry. Atau dengan kata lain, dalam pengolahan pesan mengharuskan siswa untuk menemukan dan mencari sendiri. Menurut saya sih ini lebih bagus ya, strategi belajar mengajar heuristik. Kalau misalkan yang ekspositorik ini kan adik-adik sifatnya sangat tertutup, jadi hanya terbatas pada materi-materi yang disiapkan oleh guru. Sedangkan kalau yang heuristik ini tidak terbatas, siswa menemukan sendiri. Misalkan guru hanya menyampaikan topik pembelajarannya, berarti siswa menemukan sendiri, mencari sendiri sumber-sumber belajarnya, begitu. Nah, kemudian ditinjau dari proses pengolahan pesan ya. Ditinjau dari proses pengolahan pesan dapat dibedakan sebagai berikut. Strategi belajar mengajar yang bersifat deduktif, artinya peristiwa belajar mengajar yang bertolak dari umum untuk dilihat keberlakuannya atau akibatnya pada hal yang sifatnya khusus, dan sebaliknya begitu. Strategi belajar mengajar yang sifatnya induktif, artinya strategi belajar mengajar yang ditandai oleh proses berpikir yang bergerak dari khusus ke umum ya. Lalu ditinjau dari segi tujuan belajar, itu keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini merupakan hasil belajar terpenting dari sistem sekolah ya, kognitif, penilaian secara kognitif adik-adik. Lalu strategi kognitif atau mengatur cara belajar dan berpikir seseorang dalam arti seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah. Lalu informasi verbal, komunikasi dalam kelas, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Bagaimana anak ini kemampuan komunikasinya di dalam kelas seperti apa. Lalu keterampilan motorik. Keterampilan motorik misalnya keterampilan menulis, mengetik, menggambar atau menggunakan jangka dan sebagainya ya. Sikap dan nilai yang dapat dilihat dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang, barang atau kejadian. Itu ditinjau dari segi tujuannya. Lalu klasifikasi strategi belajar menurut Bruce Joyce dan Marsawell ya, ada 4. Kita bisa lihat yang pertama itu kelompok model pengolahan informasi ya. Kelompok model pengolahan informasi ini adik-adik, kita lihat di sini ada beberapa pembagian lagi. Yang pertama, model pencapaian konsep, model berpikir induktif, model latihan penelitian atau inquiry training, kemudian model pemandu awal, model memorisasi, model pengembangan intelektual, dan model penelitian ilmiah. Nah, kelompok model pengolahan informasi ini adik-adik, orientasi utamanya itu adalah pada proses kognitif, pemahaman tentang pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir induktif. Ya, kita bisa lihat bahwa kelompok model pengolahan informasi itu lebih pada bagaimana cara siswa untuk menemukan informasi dan mengolahnya. Itu ya. Berarti di sini dia harus melakukan apa? Model pemandu awal. Lalu harus bisa melakukan model penelitian ilmiah atau scientific begitu ya. Ini lebih pada pendekatan saintifik. Kemudian kelompok model personal yang terdiri atas pengajaran tanpa arahan, model sinektis, latihan kesadaran, dan model pertemuan kelas. Nah, ini kelompok model personal nih adik-adik, orientasi utamanya itu pada kesadaran individu, karena di sini kan kelompok model personal ini lebih pada apa ya, strategi belajar itu yang membiarkan siswanya itu belajar sendiri, kelompok model personal ya, tanpa arahan. Tetapi di sini juga melihat bagaimana kesadaran dari anak-anak. Jadi ciri utama dari kelompok model personal ini adalah kesadaran individu, kesadaran kita dalam mengerjakan tugas, tidak perlu disuruh. Kesadaran kita untuk mencari sendiri materi belajar, tidak perlu disuruh. Kemudian di sini juga bagian dari pembinaan kepribadian. Apakah anak ini mandiri atau tidak? Lalu
kemandirian ya. Jadi di sini kelompok model personal ini orientasi utamanya itu adalah yang pertama kesadaran individu, yang kedua pembinaan kepribadian, dan yang ketiga kemandirian. Berikutnya kelompok model interaksi sosial. Jadi ini lebih pada apa ya? Bagaimana siswa itu berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan orang-orang sekitar, begitu. Nah, kita lihat di sini terdiri dari model investasi kelompok atau bagaimana dia bekerja di dalam kelompok, bagaimana komunikasinya dengan teman-teman kelompok. Lalu model bermain peran, model penelitian jurisprudensi atau penelitian peradilan. Kemudian model latihan laboratoris, mengadakan percobaan atau eksperimen di lab, begitu. Kemudian orientasi utama dari sini apa? Orientasi utama dari kelompok model interaksi sosial ini adik-adik adalah semangat kelompok, ya, semangat kelompok. Bagaimana dia itu membangun kelompoknya, bagaimana dia bekerja di dalam kelompok, berinteraksi dengan teman-teman kelompok. Lalu ciri orientasi berikutnya itu adalah kebersamaan. Bagaimana dia menganggap teman kelompok itu adalah pada saat kerja kelompok itu adalah momen-momen kebersamaan dengan temannya. Dia sangat menghargai itu. Kemudian interaksi sosial dan individu sebagai aktor. Jadi kalau ditanya bagaimana orientasi dari kelompok model interaksi sosial, maka jawabannya adalah semangat kelompok, kebersamaan, interaksi sosial, dan individu sebagai aktor. Aktor maksudnya aktor di dalam kelompok itu ya. Artinya di sini ya tidak begini, tidak karena si A adalah ketua kelompoknya maka dia saja yang mengerjakan tugas, begitu. Si B ketua kelompoknya maka dia saja yang mencari sumber belajar, begitu. Lalu berikutnya yang terakhir itu kelompok model sistem perilaku ya. Modifikasi tingkah laku atau behavior system yang terdiri dari model belajar tuntas, pengajaran langsung atau direct instruction, dan teori belajar sosial atau social learning theory, model belajar kontrol diri, model latihan keterampilan dan pengembangan konsep, dan model latihan asertif atau latihan menerima. Nah, ciri utamanya atau orientasi dari model sistem perilaku ini apa adik-adik? Yang pertama social learning, yang kedua koreksi diri, yang ketiga terapi perilaku, dan yang keempat respon terhadap tugas. Jadi ini lebih kepada sikap ya, sikap dari siswa, pembentukan karakter, pembentukan sikap dari siswa. Baik adik-adik, itu materi pada pertemuan kedua kita ya, atau materi pertama kita. Itu topik 1, 2, 3, dan 4 kalian harus pahami. Dan jangan lupa untuk dicatat dengan baik. Oke, sekian saja dulu, sampai bertemu pada video-video materi berikutnya. Oke adik-adik di rumah, itu dia penjelasan dari saya tentang materi pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.